سيدنا محمد أفضل الذاكرين وسيد الشاكرين وإمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم. والله أعلم بمرادي. اللهم ارحمنا بالقرآن. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat kemudahan dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga nikmat-nikmat yang lain yang kita rasakan dalam hidup kita, termasuk nikmat hari ini masih bisa melangkahkan dua kaki kita menuju taman-taman surga Allah di dunia. Amin. Yaitu majlis ilmu. Dan mudah-mudahan selalu kita berharap, mudah-mudahan langkah kita di dunia ke majlis ilmu ini adalah isyarat dari Allah, adalah langkah-langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ustadz Mahfud Syarif selaku Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan dalam keimanan dan ketakwaan. Allah luaskan rezeki, Allah berkahi segala macam aktivitas kehidupannya bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada jamaah semuanya yang hadir di Ahad pagi ini, mudah-mudahan Allah juga jaga hidayah dan taufik kita semuanya. Allah berikan keluasan rezeki dan kesehatan. Juga Allah kuatkan hati kita untuk tidak pernah bosan dalam mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang hisab dalam materi yang lebih khusus. Ini harusnya ke 40 ya, 41 pekan ya. Walaupun kita libur kemarin ya, satu pekan. Baik, kita awali dulu dengan kajian lantunan zikir Asmaul Husna seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalid, Ya Bari, Ya Musawwir,
ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muhsin, ya Jamil, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dhar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Catatan sedikit tentang Asmaul Husna di dalam hadis yang sahih yang masyhur tentang dalil Asmaul Husna ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, innalillahi tis'atun wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah wa man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Wa man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengahsa Asmaul Husna, dia masuk surga. Makna ahsa di dalam kitab Asmaul Husna yang kita kaji di Ciampea Asri itu ada 4. 1 menghitung, 1 Allah, 2 Ar-Rahman, 3 Ar-Rahim, dihitung sampai 99. Itu masuk surga. Makna ahsa menurut An-Nasafi rahimahullah ta'ala. Yang kedua, makna ahsa itu membaca Asmaul Husna. Ini ada teksnya, kita baca tiap pagi, kita nggak apa, kita baca ya Allah, ya Rahman sampai terakhir, masuk dalam makna ahsa dakhalal jannah. Yang ketiga, orang yang menghafalnya tanpa teks setiap sholat subuh, setelah kita masuk Asmaul Husna, ya Allah, jadi pikir, itu masuk ahsa. Yang keempat, orang yang memahami kandungan makna Asmaul Husna tersebut, itu masuk dalam janji Allah dalam lisan Rasul dakhalal jannah. Jadi ada 4 makna: menghitung, membaca, menghafal, dan memahami maknanya. 4 itu janji Rasul, janji Allah melalui lisan Rasul dakhalal jannah. Mudah-mudahan kita yang setiap pekan khususnya melafadzkan zikir Asmaul Husna ini termasuk yang akan mendapat kesempatan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bahasan tentang hisab ini yang terakhir, bahasan hisab. Dari penjelasan hisab awal dari mulai kita padang mahsyar, bahasanya tentang hisab di situ dimulai ya, tentang pengumpulan pertanyaan, catatan amal. Allah langsung bercakap-cakap dengan kita tanpa penerjemah dan seterusnya, itu hisab. Kesimpulan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, saya perkuat kembali, khusus dalam hisab ini adalah Imam Al-Qurtubi menampilkan hadis tentang sholat, juz minas syariat, seperti hadis tentang mendidik anak. Hadis tentang mendidik anak yang paling masyhur adalah hadis tentang sholat. Itu muru awladakum bis sholat idza balagha sab'a sinina. Ajarilah, perintahkan anakmu sholat saat usia 7 tahun. Wa idza balagha asyra sinina fadribuhu 'alaiha. Bila dia usia 10 tahun susah untuk sholat, pukul. Tapi pukulnya takdiban, mentakdib, pukul mendidik dengan penuh kasih sayang. Bukan takzib,
bukan pukul dengan menyiksa. Itu ulama menjelaskan dalam tafsir tentang hadis itu, ulama menjelaskan. Jadi 10 tahun dipukul. Di dalam tafsir tentang hadis itu, saya pernah baca dalam kitab Abi Jamroh, itu tidak hanya sholat yang seperti itu. Ini maknanya kata ulama majaz isti'arah min babi itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Majaz isti'arah disebutkan sebagian sebagai perwakilan, maksudnya seluruh syariat, terutama secara individu. Sholat, puasa mulai ajarkan usia 7 tahun, 10 tahun ditegaskan lagi ke anak kita. Karena anak kelas 1 saja bisa puasa, kelas 2 bisa. Saya ada anak yang sudah kemarin mulai puasa sunnah Senin Kamis kelas 1. Oh ya, luar biasa. Yang tahun kemarin apalagi sampai hari ini dia masih puasa kelas 3 sekarang. Namanya Atifa, juara kelas, juara umum dia. Puasa Senin Kamis sama bundanya setiap. Itu. Puasa juga sama, 7 tahun, 10 tahun mulai tegaskan. Terutama puasa Ramadan tentu saja. Puasa Ramadan harus. Kemudian menutup aurat 7 tahun. Biasakan 7 tahun. Lebih dini lagi, lebih kecil lagi, lebih baik pembiasaan. Itu. Jangan kita menganggap lucu anak kecil ya, tapi tidak menganggap lucu diri kita kadang-kadang. Ih lucu ya gitu. Ini mata pakai kerudung, lucu ya. Harusnya jadi hikmah buat kita. Gitu. Semua syariat yang mungkin dilaksanakan oleh seorang anak, laksanakan dari mulai usia 7 tahun mulainya. Sedekah, ajarkan. Suruh anak kita, si Uwan nih, kasih tuh ada mama-mama tuh ke rumah kita minta sedekah, kasih. Itu. Semua syariat yang memungkinkan dilaksanakan oleh seorang anak dilaksanakan mulai usia 7 tahun. 10 tahun mulai diberikan keseriusan untuk melaksanakannya, khususnya untuk syariat yang wajib. Nah, Imam Al-Qurtubi menampilkan di hadis ini tentang sholat, menggambarkan ibadah yang paling utama dalam hidup seorang muslim. Karena hanya sholat ibadah yang ruhsahnya mengandalkan pembeda kita dengan hewan, yaitu akal. Zakat tidak. Zakat tidak akal ukurannya. Boga duit ente, boga usaha ente, lamun ente kudu zakat, maka menang zakat. Itu. Yang lain tidak. Hanya sholat yang ngandelin akal. Selama akal masih berfungsi, bisa mikir, bisa membedakan antara A dan B, baik dan buruk, maka tetap wajib sholat. Disitulah fungsinya sholat. Maka sholat itu ruhsahnya hanya berkurang kemampuan kitanya. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring, dan seterusnya. Sampai tidak mampu lagi kita menggunakan fungsi akal kita. Makanya orang gila tidak wajib sholat. Orang yang stres, yang akalnya tidak sempurna, tidak stabil, dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau orang diberi lupa misalkan ya, maka ulama ada yang mengatakan tidak usah diqodho kalau lupa, ada yang mengatakan harus diqodho. Beda dengan ditinggalkan sengaja. Nah, makanya di sini juga tentang sholat, kemarin itu pembahasannya ya, hisabnya itu tentang sholat. Maka Imam Al-Qurtubi menegaskan kemarin yang bagi lil insan ayyuhafidhu ala ada'i fardhihi. Maka wajib seorang manusia, kita seorang muslim melaksanakan kefarduan kita. Fayusallihi kama umira min itmami ruku'in wa sujudin. Maka wajib kita melaksanakan sholat sebagaimana diperintahkan, menyempurnakan ruku dan sujud, wa huduri qalbin, dan hadir hati kita saat sholat. Jamaah semuanya, pernah nggak kita sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam ingatna sholat hukum? Ya Allah. Ya, hese malaweun sendal-sendal ka ingat.
Neangan dompet tetap pagi, terus sholat. Kanak diuleun galar gitu. Kanak itu sholat. Bagaimana kata ulama sholat yang disebut khusyuk itu ada perbedaan pendapat ulama, tapi ada yang paling nyaman buat kita orang awam tentang sholat. Minimal saat takbiratul ihram hati kita hadir, huduru qalbi fi takbiratul ihram saat Allahu Akbar, ingat sholat itu. Terus jadi nyaman, teuing. Kalieu, kagitu, ka pasar, kemana itu. Masih dimaklum sholat kurang beda kualitasnya sholat para sahabat, para ulama salafus sholih ya beda. Tapi itulah standar kita. Makanya harus didampingi dengan sholat sunat, tasbih, kemarin zikir segala macam. Pokoknya mendampingi sekuat-kuatnya gitu. Kemarin kadang-kadang jelaskannya disampaikan zida min tasbihatihi hatta tatimma gitu. Tambahan tuh tasbih supaya menyempurnakan kekurangan sholat kita. Tapi khusyuk itu buat kita masih dianggap khusyuk kalau di awal sholat kita ingat sama sholat kita niat karena Allah, Allahu Akbar saat takbiratul ihram gitu. Wa huduri qalbi wa in ghafira an syai'in min dalika, kalau kita lupa satu hal dalam sholat kita fayastahidu ba'da zalika fi nafli, maka kuatkan ibadah sunnah kita setelah sholat selesai. Misalkan kita tidak merasa sempurna sujud, ruku kita terlalu cepat bacaannya gitu ya, itu sempurnakan dengan hal-hal yang sunnah. Wala yatasahalu fihi, dan jangan menganggap enteng. Itu. Makanya sunnah itu walaupun dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tersiksa, tidak berdosa, tetap rugi. Karena luar biasa fungsinya sunnah itu dalam ibadah-ibadah wajib kita. Itu. Wala kita kini komo ninggal kemaulah. Wa man la yusina ayusul yang farda fa'akhara ala yusina nafla. Orang yang tidak menyempurnakan ibadah fardunya, maka jangan juga dia tidak menyempurnakan sunnahnya. Itu farduna lalawara, sunnahna lalawara. Aduh, sama double. Itu nggak punya tambalan. Itu bahkan harusnya disunah dikencengin. Baltana kalunnas, bahkan nyunahkeun di setiap perkara sunnah nu bisa laksanakeun sakuat tenaga. Itu fi asyaddi ma yakunu minan nuqsan, harus lebih keras keyakinan kita. Kalau kita tinggalkan dua-duanya akan lebih mengurangi kesempurnaan sholat kita. Fitamamnya lihibatin nafli, karena kita menyepelekan nganggap enteng sunnah itu. Jadi poinnya memang jangan sampai gini nih, sunnah iya bahasa melecehkan dan menganggap enteng, padahal ternyata fungsi sunnah dalam beberapa hadis kemarin adalah luar biasa. Lihibatin nafli indahum wa tahawunihim bihi, karena merendahkan, mengentengkan sunnah dan lalawara minas sunnah. Ya jangan itu rawatib, walaupun kita masih berlatih ya itu, supaya bisa belajar menyempurnakan sunnah-sunnah yang kita bisa laksanakan, bisa sempurnakan. Kalaulah orang yang suka ngaji sholatnya tidak sempurna di sholat fardu, di ibadah fardu, kemudian sunnahnya juga melalaikan, kata Imam Al-Qurtubi, fakaifa bil juhal alladzina la ya'lamun. Bagaimana dengan orang bodoh, lu tara ngaji aja, tara hari di majlis taklim, teu belajar cara-cara sholat, tong dibicarakeun tara sholat makaruhan. Tara sholat mah imam sok sholat tapi tara ngaji,
bagaimana dia akan mengetahui kedudukan fardu itu seperti apa, sunnah itu seperti apa dalam hidupnya. Gitu. Makanya walaupun duha itu sunnah, tapi melekat dalam diri kita seolah-olah menganggap duha itu wajib. Gitu. Di sekolah anak-anak terbiasa, gitu. Tapi gurunya pun itu terbiasa, sehingga gurunya itu kalau belum duha dia akan mencari kesempatan-kesempatan di sela-sela ngajar. Kapan nih saya bisa sholat duha, dia akan sholat duha. Gitu. Saking apa? Saking terbiasa. Wa idza kana hadza faqaifa yaqulu bi hadzal nafli mana qasaminal fardhi. Bagaimana dia akan tahu bagaimana menyempurnakan yang fardu dengan yang sunnah dari kefarduan yang dia tinggalkan ruku sujud sempurnanya. Kata Imam Al-Qurtubi, hayhata mustahil, jauh bisa dari apa. Kita ini masuk surga bukan karena amal, betul, bukan karena amal, karena rahmat Allah. Masuk neraka karena adilnya Allah. Makanya terima kasih sholat kita surga ke. Kan adil itu harunya masuk sholat. Karena nyahuk itu main mau sholat barulah itu kena. Maka jangan mengambil dari Allah itu Maha Rahman Rahim, betul, Rahman Rahim. Ghafar, Ghafur, At-Tawwab, Maha penerima taubat. Tapi tidak menjadi dalih kita seadanya, semaunya dalam hidup, dalam ibadah. Gak begitu. Harus dirubah konsep pemikiran kita. Makanya Imam Al-Qurtubi menyesalkan karena mustahil, hayhata. Mustahil kalau kita ingin selamat hidup di akhirat nanti beribadah. Walaupun Allah Rahman Rahim, tetap Allah menghitung amal. Dan rahmat Allah yang membuat kita masuk surga itu terundangnya karena amal kita. Bukan karena amal kita masuk surga, tapi rahmat Allah yang membuat kita masuk surga itu diundangnya oleh amal soleh kita. Itu bukan ajaib simsalabim. Allah itu gak adil. Kalau ada orang yang di dunianya senang-senang, maksiat, dosa, cara tobat, cara mengerjakan ibadah, cara taklim, ya. Tiba-tiba di akhirat ke surga sekehendak Allah. Wah, mungkin seperti itu. Allah nggak adil kalau begitu. Tadi ada kecemburuan nanti di antara manusia yang beriman. Buat apa? Fa'lamu anna sholata idza kanat bi hadhihi sifat dakhala sahibuha bi makna qouli ta'ala. Kalau sholat kita lalawara yang fardu, yang sunnah tidak disempurnakan, masuk dalam ayat Quran surat Maryam ayat 59. Fa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Maka akan datang golongan setelah kalian, setelah mereka orang-orang yang taat dan sholih, yang tertib dengan sholatnya, khalqun adaa'us shalah, satu kelompok orang yang melalaikan sholat. Itu. Jadi akan datang suatu masa di zaman kita ini, kelompok orang yang melalaikan sholat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu. Allahu a'lam. Sekarang sudah masuk apa belum? Ya. Bisa ada yang tertentu, kelompok ada mungkin satu wilayah tertentu. Itu yang jelas akan ada tuh orang yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat. Apa sih batasan melalaikan itu? Qala jama'atu minal ulama, para ulama mengatakan at-tabyi' lis-sholati wa ala yuqima hududaha. Melalaikan itu tidak melaksanakan ketetapan sholat, ruku sujud tidak sempurna, ruku sujudnya melalaikan, terus tidak mempelajarinya. Min muraati waqti wa taharatin wa tamami ruku'in, dan menjaga waktunya. Sholat itu jangan dilalaikan. Belajarlah sholat tepat pada waktunya, qomo plus berjamaah. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menganggap nilainya nilai plus, bukan seperti imam yang lain.
Imam yang lain menganggap sholat berjamaah itu fardu ain, syarat sah sholat. Kalau kita ngambil pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, tesah sholat ulang namun tidak berjamaah. Berat tidak? Berat, perlu berjamaah enggak boleh. Imam Syafi'i tidak, sunnah muakkad dan fardu kifayah. Ada peluang kita bukan melalaikan. Kadang-kadang kita mungkin di mana ada alasan seperti apa gitu, tidak full sholat berjamaah. Tapi ada peluang tidak berdosa. Tidak ada ulama yang berani mengatakan, terutama kelompok Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang tidak berjamaah itu berdosa. Tidak ada yang berani. Hanya mengatakan apa? Kehilangan keutamaan 27 derajat. Betul. Itu betul. Jadi waktunya tepat di awal waktu. Tok dur. Langsung sholat. Gitu. Qobliyah dulu, sholat, ba'diyah dulu. Tapi luar biasanya mensinkronkannya ulama menjadikan sholat sendiri khususnya yang sunnah sebagai standar keimanan kita dan kualitas ibadah. Orang sholat di masjid masa khusyuknya, sholat kan rame, hati lagi batur, masa bohong, coba sholat serangan, itu gancar, wah, untuk latih mak. Oh, buka warung, bisa itu belajar manten. Balap. Tidak bisa. Jauhnya. Ini gue mulai. Makanya ulama, cobalah kalian beramal dikala sendiri. Cek sholat sunnah terutama. Cek sholat sunnah duha misalkan. Enggak cantik. Sahabat yang rame-rame di masjid sholat. Coba ya. Coba itu ulama yang mengatakan mengecek kualitas hidup kita, ibadah kita di situ, di ibadah sendiri itu maksudnya. Cek. Orang ningali, orang ningali iya. Pohon ke Allah. Allah ningali orang. Bahkan pantauan Allah lebih kencang dari pantauan makhluk. Tapi orang manusia, anu sok lalai, lupa gitu. Makanya waktu sholat dibiasakan. Kita di sekolah dulu mah rapat walaupun boleh untuk taklim boleh rapat dipundurkan, boleh sholat dipundurkan karena taklim boleh, ada penjelasan kaidahnya ulama dari hadis-hadis yang ada tentang sholat di awal waktu. Ada rukhsah dari ulama bahwa boleh untuk hal-hal yang masih kaitan dengan syariat. Taklim, misalkan orang ngaji pada maghrib sampai isya dan selesai boleh terus aja ngaji pada zuhur misalkan sampai asar dan selesai misalkan seminar atau kaitan dengan kaidah ilmu syariat gitu boleh, tapi tetap kaidahnya sholat di awal waktu lebih baik. Kamari orang jalan-jalan dari sekolahan dapat fasilitas dari sekolah ke Cianjur, Fantastic Park taman terang sabaraha hektar luasnya nih, lembah segala macam, tapi milik individu. Nu gaduna orang salafis, jadi tidak boleh ada musik, breng-breng ayah. Ibu-ibu yang jalan-jalan tadi luar biasa, puas murah kali, mainan segala macam lengkap, playingpo, sorodotan, pokoknya sadar. Ketika musim sholat, Allahu Akbar, pengumuman diharapkan wajib kepada semua laki-laki untuk ke masjid sholat. Bu, aktivitas sholat semuanya. Sen yang tempat wisata itu kan, Fantastic Park Cianjur. Coba kan ini nih. Terusan, sepedahan sih, sepedahan, ngomong bilang, ada 3. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ketika orang lalai lagi jalan main uling kan lalai ya,
kurang naik naik kuda segala macam ke marabat kuda orang teh Allahu Akbar stop sholat semuanya. Masya Allah. Diajak semua pakai pengeras suara. Memang sebenarnya ada teka sih Pak Minalina. Maksudnya kalau individu pengusaha bisa memiliki luas area seluas itu gitu. Soalnya kan lembah kan, lembah dipasang jembatan gantung besi, gantung di bawah itu, di bawah nangarai lembah, siun pokoknya. Tapi pakai besi aman. Ayun-ayunan gede kecil besi, cepat naik. Abi nama. Ayunan bisa. Sekolah orang. Terwani gituan. Masya Allah. Itu luar biasa ya. Nah itu masih ada berarti di akhir zaman ini orang yang tepat waktu dalam sholat. Masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa. Nah ini ya. Jadi